Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau pada sehat-sehat semua. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh satu orang ya. Siapa yang mau pimpin? Saya, Bu. Boleh, Holisa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Coba sekarang kalian cek teman-temannya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Wah, hebat, hadir semua ya. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking dulu nih. Nama ice breaking-nya suara semangat. Apakah kalian tahu ice breaking suara semangat? Tahu, Ibu. Tahu, Bu, tahu. Ya, nanti kalau Ibu bilang suara semangat, kalian jawab ya. Kita mulai ya. Suara semangat. Suara semangat. Satu suara. Dua suara. Tiga suara. Semangat. Ore, tepuk tangan buat kita semua. Udah pada semangat dong ya. Semangat, Bu. Oke, sekarang kalian boleh duduk kembali, rapikan posisi duduk kalian, cari posisi duduk yang nyaman, kemudian siapkan juga alat tulisnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu izin share screen ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Yuk, siapa di sini yang masih ingat pelajaran sebelumnya itu mengenai apa? Pemanfaatan sumber daya alam, Bu. Betul. Apa saja sih manfaat sumber daya alam bagi manusia? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Bu. Betul. Nah, anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam yang kemarin kita pelajari yang dilakukan oleh manusia itu merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, ternyata interaksi bukan hanya dengan manusia saja, tapi ada juga nih interaksi manusia dengan lingkungan alam. Maka dari itu, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat menemukan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, dan nanti kalian dapat membedakan nih mana bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya yang bersifat positif, mana yang bersifat negatif, dan nanti juga kalian dapat menjelaskan pengaruhnya serta solusinya. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama nanti akan ada penayangan video, nanti kemudian kalian akan dibentuk kelompok dan akan melakukan pengamatan lingkungan sekitar. Lalu setelah melakukan pengamatan, kalian melakukan presentasi setiap kelompok. Kemarin kalian sudah tahu ya bahwa sumber daya alam sangat banyak manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan kita. Nah, kehidupan manusia itu bergantung erat ternyata dengan lingkungan alam, anak-anak. Setiap harinya, manusia akan terus berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan alam. Nah, dari perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan manusia terhadap lingkungan inilah yang kita sebut sebagai interaksi manusia dengan lingkungannya. Dari interaksi manusia dengan lingkungannya ini dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama ada interaksi yang bersifat positif, ada interaksi yang bersifat negatif. Interaksi positif ini eh, dapat menguntungkan lingkungan dan juga manusia, tapi ternyata ada juga interaksi yang sifatnya negatif. Nah, interaksi yang sifatnya negatif ini dapat merugikan lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya kita
Nah, ini nih ya, interaksi positif. Contohnya yaitu seperti kita melakukan mencabut rumput liar. Tapi interaksi negatif dengan lingkungan, contohnya seperti kita melakukan merusak tanaman. Sebelumnya, nah kita akan bernyanyi bersama dulu nih mengenai lagu Lihat Kebunku. Sudah pada tahu lagu Lihat Kebunku? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, Sudah, kalian Bu. nyanyi sambil amati ya lirik lagu Lihat Kebunku. Coba dari lagu Lihat Kebunku tadi, apakah kalian menemukan interaksi manusia dengan lingkungannya? Menemukan, Bu. Bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan yang ada di lagu Lihat Kebunku? Positif, Bu. Betul. Mengapa disebut interaksi positif? Karena nyiram tumbuhan, Ibu. Nyiram tumbuhan, Bu. Betul. Menyiram tumbuhan akan membuat kebun menjadi Indah. indah. Nah, sekarang Ibu ada satu video lagi. Coba kalian amati ya. Anak-anak, udah selesai nih. Videonya. Siapa yang mau menjelaskan apa isi video tadi? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Dari video tersebut, kita tidak boleh memanfaatkan lingkungan secara berlebihan karena jika berlebihan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nanti ada kebakaran hutan, hutannya gundul, terus nanti nelayan-nelayan merusak laut dengan bom. Hebat, betul ya. Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Karena ada interaksi negatif, Bu, antara manusia dengan lingkungan. Iya, betul. Sampai sini ya anak-anak, berarti sudah mengerti ya mengenai interaksi manusia yang
bersifat positif dan interaksi negatif manusia dengan lingkungannya. Sudah paham? Sudah, Ibu. Paham, Ibu. Baik. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sudah? Sudah, Bu. Baik, jika semuanya sudah memiliki kelompok, Ibu akan membacakan terlebih dahulu petunjuk kerja dari lembar kerjanya. Nah, di sini kalian akan melakukan pengamatan dengan teman sekelompok kalian. Yang pertama, kalian keluar kelas dan lakukan pengamatan lingkungan sekitar bersama anggota kelompok kalian. Nah, nanti di luar kelas kalian cari bentuk interaksi positif maupun negatif antara manusia dengan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kalian, ya. Yang ketiga, kalian tulis pada kolom bentuk kegiatan interaksi. Nah, di sini nih di LKPD-nya ada ya bentuk kegiatan interaksi. Jika kalian menemukan interaksi positif maupun negatif, kalian tuliskan di sini. Nah, jika sudah menemukan banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, kalian boleh langsung balik lagi ke dalam kelas. Nah, kembali lagi ke dalam kelas untuk melanjutkan berdiskusi mengisi lembar kerjanya. Nah, diskusikan dan tentukan apakah bentuk interaksi yang sudah kalian temukan tadi tergolong interaksi positif. Jika positif, kalian beri tanda checklist di sini ya. Jika interaksinya negatif, kalian beri tanda checklist di sini. Nah, kemudian kalian sebutkan juga pengaruhnya apa untuk lingkungan, untuk kita, dan kalian tuliskan juga, diskusikan tanggapan kelompok, kemudian tuliskan di kolom yang sini. Sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, Ngerti, Bu. apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Ya, Bu. Ya, silahkan sekarang kalian melakukan pengamatan dan berdiskusi. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Jika Ibu. sudah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan nih hasil temuan dan diskusi kalian. Silakan siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil temuannya. Kelompok 1, Bu. Silakan, boleh kelompok 1. Ya, ya Bu, di kelompok 1 kami menemukan bentuk kegiatan interaksi. Yang pertama ada Bapak kebun yang menyapu tanam. Interaksinya positif. Pengaruh yang ditimbulkannya, taman sekolah terlihat lebih bersih dan indah. Nah, tanggapan dari kelompok kami, menyapu taman adalah perbuatan yang baik bagi lingkungan dan kita. Kedua, kita menemukan petani sedang menanam padi, bentuk interaksinya positif. Nah, pengaruh yang ditimbulkannya sawah menjadi terisi dengan tanaman padi. Nah, untuk tanggapan dari kelompok 1, karena petani menanam padi hingga kita bisa mendapatkan beras yang diolah menjadi nasi untuk dimakan, kita berterima kasih kepada petani karena kita jadi bisa makan nasi. Yang ketiga, kita menemukan bentuk kegiatan interaksi membakar sampah. Nah, bentuk interaksinya negatif, Bu, karena pengaruh yang ditimbulkannya itu udara menjadi bau dan banyak asap. Tanggapan dari kelompok 1, sebaiknya kita tidak membakar sampah agar udara tidak tercemar. Sudah, Bu. Hebat, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, apakah ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Kelompok 5 menemukan interaksi yang beda, Bu. Oh iya, kelompok 5, silakan. Boleh dipresentasikan ya. Baik, Bu. Nah, dari kelompok 5, bentuk interaksi yang ditemukan itu yang pertama, membuang sampah sembarangan. Nah, ini bersifat negatif, lalu pengaruh yang ditimbulkannya, sekolah menjadi banyak sampah yang berserakan.
Lalu tanggapan dari kelompok 5, seharusnya kita membuang sampah itu pada tempatnya agar sekolah tetap bersih. Lalu interaksi yang kedua, membersihkan rumput liar di kebun. Nah, ini bersifat positif dan pengaruhnya kebun menjadi bersih dan pertumbuhan pohon jadi tidak terhambat. Lalu tanggapan dari kelompok 5, sebaiknya kita rutin membersihkan kebun dari rumput liar. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu. Silakan, boleh dilanjutkan oleh teman sekelompoknya. Nah, izin melanjutkan. Selanjutnya bentuk kegiatan interaksi yang kami temukan yaitu merusak tanaman atau menginjak tanaman saat bermain. Nah, ini termasuk interaksi negatif, Ibu, karena menimbulkan tanaman menjadi mati. Nah, tanggapan dari kelompok kami yaitu kita harus berhati-hati agar tidak merusak tanaman. Kita juga bisa menanam kembali tanaman baru untuk tetap memperindah tanaman. Nah, yang terakhir kami menemukan kegiatan interaksi yaitu Pak Kebun sedang menyiram pohon. Nah, kegiatan ini termasuk kegiatan yang positif. Nah, pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah pohon menjadi dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah. Tanggapan kelompok kami yaitu agar tumbuhan cepat tumbuh subur, kita harus menyiraminya rutin seperti yang dilakukan oleh Pak Kebun. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Hebat-hebat ya semuanya. Terima kasih anak-anak. Semuanya sudah mengerjakan lembar kerjanya dengan benar. Semuanya hebat. Nah, dari hasil temuan kalian, ternyata di lingkungan sekitar kita pun banyak terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungannya ya. Nah, baik itu yang positif maupun yang negatif. Namun, alangkah baiknya kita selalu melakukan interaksi yang positif, karena interaksi positif akan berpengaruh positif juga atau bermanfaat untuk kita dan lingkungan. Sedangkan yang negatif, selain alam dirugikan, kita pun akan berujung dirugikan. Karena semuanya sudah mengerjakan lembar kerja dengan hebat, sekarang kita tepuk salut bersama-sama. Masih ingat tepuk salut? Masih, Ingat, Bu. Bu. Terima kasih, Ibu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol. Oh, Jempol. Jempol. Sah, 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 salut. salut. Hore. Nah, kalian udah hebat-hebat nih tadi mendapatkan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tadi sudah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, Bu. Yang positif Betul, dan juga yang negatif. betul. Lalu, ada lagi yang mau menambahkan? Sebaiknya sebagai manusia kita harus berinteraksi secara positif, Bu, sama lingkungan. Betul, hebat-hebat ya semuanya. Kalian siapkan dulu kertas lembar untuk melakukan menggambar peta pikiran mengenai pembelajaran hari ini. Ya, mengenai pemahaman kalian tentang pembelajaran yang kalian lakukan hari ini. Kalian boleh menggambar sekreatif mungkin, bebas terserah kalian, yang penting sesuai dengan pemahaman kalian. Dikerjakan secara mandiri ya. Baik, Ibu. Bu, Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai anak-anak semuanya? sudah, Ibu. Bu. Sudah, Bu. Ya, boleh dikumpulkan ke Ibu ya. Ya, Bu. Nah, untuk PR di rumah, kalian boleh mengamati lingkungan sekitar rumah kalian. Nanti kalian tuliskan ada interaksi apa nih di lingkungan sekitar kalian. Nah, nanti kalian tentukan interaksinya positif atau negatif dan bagaimana tanggapan kalian terhadap interaksi tersebut. Mengerti anak-anak? Ngerti. Ngerti, Mengerti, Bu. Bu. Baik, alhamdulillah kalau dapat dimengerti. Ya, sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau pimpin doa?
Saya, Bu. Boleh. Marilah teman-teman sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat-sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Waalaikumsalam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.